Start recording. Oke, mungkin aku mulai dari soal ini. Mungkin kalian semua udah tahu, jadi aku nggak langsung baca ulang jadinya. Intinya ini soal sistem database. Kita disuruh bikin operasi CRUD seperti add, check, list, clear, dan exit. Oke, di sini ada perintah-perintahnya. Kalau add ada actionnya, terus check juga ada actionnya, list juga ada actionnya, dan clear juga ada actionnya. Nah, di sini ada note, wajib gunain template, dan wajib gunakan dynamic memory allocation atau relock. Kita nggak apa kalau malloc tuh di opsionalkan. Oke, mungkin aku langsung ke codingnya. Ini ada malas. Nah, yang pertama ada struct, harusnya kalian udah tahu. Terus ada while true, satu ini true. Satu ini artinya dia looping unlimited, cuman uh, cara berhentinya gimana? Pakai exit. Terus ada scan f komennya cmd. Terus ada apa? String compare. Nah, mungkin kalian udah pernah tahu string compare itu fungsinya apa ya untuk nge-compare string. Nah, ini artinya apa? Ini artinya sama aja dengan uh, sama dengan nol. Jadi ketika string compare itu setara dengan nol atau false, dalam artian ini false, maka dia break. Nah, jika yang lainnya juga gini, ada jika dia setara check, add, terus ada list dan clear. Oke, mungkin aku langsung mulai ke yang add. Nah, jadi penggunaan dynamic memory allocation-nya atau relock-nya itu cuma di add. Yaitu ini, task str, index plus 1 dikali size of task. Artinya apa? Kita menambah sebuah memori sebesar size. Nah, indeksnya kan 0. Kalau kita mau size-nya berarti indeks plus 1. Oke, lanjut. Terus dikali size of task. Kenapa? Karena satu blok memori yang kita akses itu seukuran tas ini. Jadi langsung saja size of-nya. Terus lanjut ada scanf. Ini biasa aja. Terus printf. Bla 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 buat apa? Buat mastiin aja. Terus indeksnya plus plus. Nah, mungkin di sini sebenarnya kurang tepat sih didefinisikan sebagai indeks. Lebih tepatnya didefinisikan sebagai size. Nah, ini kan indeks plus plus ya. Jika aku nambahin satu operasi, satu aja, dia misalnya dari 0 jadi 1. Ya lebih tepat didefinisikan size sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Oke. Lanjut di sini ada cek. Di cek ini pakai ID. Di sini ada nah, mungkin aku jelasin dulu. Di sini kan kita ngecek ya. Ngecek sama list itu kita perlu nge-skip um, apa suatu pekerjaan atau list atau apa sih task yang udah terdelete. Kalau kita uh, nemuin yang ke-delete, kita skip atau ini task ID is empty. Oke, mungkin cara penandanya, aku buka soal lagi. Cara penandaannya itu kalian bisa pakai priority. Ini kan priority-nya ada range-nya ya, dari min 100 sampai 100. Nah, kalian bisa pakai apa? Um, suatu penanda gitu. Suatu penanda bahwa itu delay itu dari min 100 ke bawah sampai 100 ke atas. Nah, cuman di test case-nya ada kesalahan dari pembuat soalnya. Jadi ketika aku buat suatu apa penandanya 100 itu wrong answer tadi aku coba. Jadinya ya udah pakai angka random aja 1 2 3 4. Nah,
Nah, di sini ada permainannya, clear, scanf id, printf, tas bla 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 is clear. Nah, di sini penandanya. Artinya ketika kas kas pointer ini priority-nya 1 2 3 4, itu artinya dia udah nggak ada lagi atau dia udah ke-delete lah gitu. Terus ini lanjut to do list. Ini ngecek apa dia udah ke-delete atau enggak. Jika udah ke-delete continue, jika belum print. Dan ini scanf id, jika dia udah ke-delete dia print, artinya empty tas ini. Jika belum dia ngeprint, print selection. Oke, kalau mau keluar program exit, ini udah sesuai template. Terus free buat nge-free-kan memorinya. Oke, mungkin itu aja. Apakah ada yang mau ditanyain dari soal ini? Oh, anjir, banyak yang masuk. Oke, ini sebelumnya sorry banget. Aku nggak perhatiin ada yang mau masuk tadi pas jelasin. Tenang aja, aku ada record kok. Oke, dari soal nomor ini ada yang mau ditanya nggak? Soal berapa sih? Dari soal malas. React dong, dari jempol dong. Kalau aman. Oke, aman. Oke, aman, aman, aman. Oke, lanjut. Aku bahas soal ini. Banyak banget connection. Oke, ini sebenarnya soal graph yang dimana kalian disuruh ngecek tetangga dari node atau apa sih? Ya node. Nggak ada sebutan lain sih selain node. Oke, lanjut. Ini sebenarnya soal semester 2 sih. Ini ada template. Kalian bebas mau pakai atau enggak. Cuman aku ngerjainnya tadi nggak pakai template, jadi aku jelasinnya pakai cara aku aja. Sebenarnya nggak terlalu penting sih. Bentuk kodian kalian gimana. Oke, ini ada kodenya 49 baris. Aku mulai dari ini. Di sini aku deklarasi size. Mana soalnya tadi? Size kan dua kali 10 kali 5. Nah, kenapa aku plus 5? Sebenarnya itu style aja sih. Nggak terlalu ngaruh. Yang wajib itu kalian plus 1. Oke, ada yang mau masuk lagi. Kenapa? Supaya kan notnya kan dari berapa sih? Notnya kan dari 1 sampai 2 kali 10 kali 1 sampai 2 kali 10 kali 5. Supaya si apa ya? Si not 2 kali 10 kali 5 bisa masuk, artinya size-nya perlu di plus 1. Temen aku lebih milih plus 5 sih, lebih enak dilihat. Oke, ini logiknya sebenarnya ini. Kalian buat agency list. Kamu nggak tahu, kayaknya belum belajar deh kalian agency list. Atau bisa dibilang matrix. Matrix tapi dengan jumlah kolom masing-masing baris itu berbeda. Nah, visualisasinya gimana? Misalnya aku ada 4 not nih. 4 not. Oke, kita oke 4 not. 4 not. Nah, jadi aku bikin dulu sebuah apa ya? Sebuah pointer to array. Ini sebenarnya soalnya kalau kalian paham paham penggunaan matrix dengan pointer ini sebenarnya bisa dijawab aja sih. Saya nggak tahu ya. Oke, lanjut. Jadi kalian buat dulu sebuah array of pointer yang dimana masing-masing elemen pada array itu menyimpan sebuah pointer yang dimana pointer itu ngepoint ke array of integer.
Oke, mungkin agak sulit dipahami sih. Ya gitulah pokoknya. Jadi misalnya ini ada aku punya array of pointer, array of pointer 1, array of pointer 2, 3, 4. Nah, dia bisa ngepoint ke beberapa node, 1, 2, 3, terus ini bisa ke 4, 5, ini bisa ke 0, 0 artinya apa? Ya kosong, nggak ada, dia nggak ngepoint apa-apa. Tapi logiknya karena 1 ngepoint 3, 3 juga ngepoint 1 kan, udah. Terus 4, 2 kan ngepoint 4 ya. Jadi ini 2, dah gitu. Terus 5, 5 dipoint oleh 2, jadi 2. Nah intinya gitu. Ya penerapan matriks lah di array. Nah ini ada agency list. Ini double pointer. Artinya pointer yang ngepoint ke pointer. Nah di sini aku malok apa ya, membuat ukuran lah sebesar s-nya. Nah inilah dia agency list. ADJ list. Kalian bisa cari di Google sih kalau mau belajar lebih dalam tentang agency list. Oke. Lanjut. Setelah kalian buat agency list, kalian buat uh, size dari masing-masing node. Artinya node ini punya berapa tetangga gitu. Ini fungsinya buat ini, buat ngelihat oh node ini punya sekian tetangga, node itu buat node ini, node itu punya uh, beberapa tetangga. Oh ya, aku lupa jelasin node ya. Node itu ini, bulat-bulat ini node namanya. Terus yang garis ini edge. Ini node, edge. Ini semester 2 ya dipelajari. Cuman aku ajarin aja supaya kalian paham. Lanjut, ini ada node 1, node 2, IJ buat indeks. Ini deklarasi dulu. Jujur aku nggak tahu kalau biasa kan nilainya random ya. Ini supaya nggak random aja sih. Jaga-jaga aja. Supaya aku malas ngedibak-dibak ntar. Ini ada kita definisikan dulu. Ini kan array of pointer ya, yang dimana masing-masing elemen array dia ngepoint ke pointer sebuah array yang aku visualkan tadi. Ini kita definisikan dulu. Artinya uh, masing-masing node itu belum memiliki tetangga. Artinya gitu. Terus ini aku definisikan juga masing-masing node itu tetangganya nol. Ini bentuk angka, sedangkan ini bentuk koneksi real. Gitu. Oke, buat yang bingung size plus I itu setara dengan apa? Size plus I itu setara dengan size I. Ini setara, ini sama aja, cuma beda style. Oke, lanjut. Aku lepas dulu. Sebenarnya poinnya di sini doang. Nah, di sini aku menambahkan satu di size node ini. Jadi node 1 dia nambah tetangganya 1 gitu. Ini kan scan F sama dengan 2 ya. Nah, buat yang bingung ini artinya apa? Ini buat ngedetect apakah scan F ini dia memasukkan dua buah inputan. Sebenarnya bisa juga kalian pakai IOV. Cuman ini lebih clear aja sih, dua. Kayak mastiin kalau ini ini ada dua inputan gitu. Kalau IOV kan kosong ya. Jadi kalau satu inputan tuh bisa masuk dia sebenarnya. Oke, lanjut. Ini IOV tadi. IOV itu end of file. Jadi ketika kalian apa ya misalnya kan aku admin dulu. Sorry banget baru dia admin. Aku apa ya suka nggak perhatiin kalau lagi dijelasin. Oke, tadi sampai sini ya. Sampai sini. Jadi kan di input sebuah test case itu kan bentuknya txt file ya, .txt. Nah, txt file itu kan biasa ada apa ya? Ada baris kosongnya di ujungnya. Nah, itu IOV namanya, end of file. Kalau input dari terminal emang nggak kerasa.
Contoh nih, dia nggak bakal berhenti. Dia kerasa kalau kalian inputnya TXT atau file-file sejenisnya. Oke, lanjut. Ini aku nambah size, artinya aku nandain kalau node ini dia nambah tangga. Terus yang ini buat nge-relock, apa ya? Tadi kan misalnya aku ada node 1 nih. Node 1. Intinya di sini node 1 bernilai 1 misalnya. Nah, ini aku nambahin sebuah node lain yang bertetangga dengan 1. Contoh 2 nih. 2. Nah, berarti aku relocation. Ini array-nya, array-nya, iya array-nya. Array dengan indeks node 1. Ini sebenarnya matriks sih. Matriks, kalau kalian bingung sebenarnya ini matriks biasa. Cuman matriks kan ukurannya n kali n ya. Nah, ini dia bisa masing-masing kolom tuh beda ukuran. Kayak misalnya ada 4 baris nih, n-nya 4. 1 2 3 4. Nah, masing-masing baris dia bisa punya beda ukuran. Misalnya yang ini barisnya ukurannya 0. Ini ukurannya 1. Ini ukurannya 3. Jadi bebas gitu. Intinya nih agency list namanya. Nama struktur datanya. Oke, lanjut. Di sini aku akses array dengan indeks baris ke node 1, array baris ke node 1. Terus aku tambahin memori, nambahin ruang. Oh, misalnya aku mau nambah ini kan baris 1 ya. Misalnya aku mau nambahin node tetangganya, Misalnya aku mau nambahin node tetangganya, pastinya aku perlu nambah ruang sebesar 1 kan. Ya udah, gitu doang sih logiknya. Oke, terus yang ini apa ini? Ini baris ke saya. Ini akses baris. Ya, ini akses baris, berarti baris ke size plus 1. Oh, maaf. Ini akses baris, terus ini akses kolom. Nah, fungsinya masing-masing aku nyimpan size ini buat apa sih? Buat akses kolomnya. Misalnya ini baris 1 ya. Ini kan size-nya 2 ya. Nah, berarti kan kolom terakhir itu 2. Karena kan kolom dimulai dari 1 ya. Dari 0, maaf. Ya udah. Yang kan aku tambahin tadi. Sedangkan ini aku kurangin biar enggak, misalnya size 3 nih. Aku udah buat ruang di sini. Size-nya jadi 3 kan. Ini ruangnya masih kosong nih. Nah, ini kan 012. Biar aku ngakses indeks 2, ya udah aku min 1 nih. Di sini aku min 1. Oke nih, ini akses. Intinya nih akses baris ke ini 01, indeks ke ini. Kita isi dengan node 2. Oke, gitu artinya. Terus sama aja dengan ini. Ini dari POV node 1, sedangkan ini dari POV node 2. Sama aja dia artinya. Oke, udah gitu doang. Terus lanjut kita print. Ini bagian print. Ini buat ngecek apakah baris ini kosong, 0. Jika kosong, continue. Soalnya di test case aku lihat ada test case yang gitu. Nah, ini contohnya. Sampel output pulau 1, 2, 3 tetangganya kan. Pulau 2 tetangganya 1. Pulau 3 1. Nah, pulau 4 tuh nggak di print karena dia nggak punya tetangga kan. Ya udah, makanya aku tambahin continue. Nah, di sini kan nggak ada pulau 4 ya. Pulau not maksudku, not 4 ya. Jadi aku skip. Oh ya, pulau deh, bener. Nah, ini ada pulau D. Pulau D, pulau yang kita lihat sekarang. Terus kita cari tangganya. Misalnya pulau 1 nih. Tetangganya kan ada 2, 3 ya. Udah, kita print tetangganya. Nah, karena jumlah kolomnya tadi melambangkan tetangga, kita J size plus I, artinya size dari pulau I, atau jumlah tetangga pulau I, kita print F. Oh ya, ini buat yang bingung,
ini setara dengan adj list ij, ya sama aja lah. Soalnya ini biar nggak pakai tanda kurung kurawal aja, kurung siku aja sih. Terus ini print slash n. Terus kita free kan baris itu. Setelah free kan semua baris, kita free kan size-nya, terus free kan agency list-nya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain? Kalau aman, reak jempol. Oke, udah satu orang yang reak jempol. Yang lain gimana? Beneran paham nih? Oke, aku lanjut. Udah kamu ya? Biar gue selesai. Oke, bentar. Aku baca WA dulu. Oke, aku lanjut ke nomor. Aku peramal. Mana soal tadi? Oke, ini aku soal peramal. Dulu. Peramal. Bentar guys. Apa mas? Udah aku kasih. Aku baru selesai. Oke, tolong ya mas. Oke, aku lanjut ke soal peramal. Ini sebenarnya mudah aja sih. Oke, aku lanjut ke soal peramal. Mungkin kalian udah pada tahu ya soal peramalnya. Dia soal Fibonacci doang. Nah, menurut kalian ini dijelasin atau enggak? Back jempol dong kalau butuh jelasin. Kalau nggak react, aku skip. Oke, nggak ada react ya. Oke, nggak ada yang respon, berarti aku skip ya. Soal Fibonacci. Udah kita lanjut ke soal selanjutnya yang akan dijelaskan sama teman saya. Oke, Mas. Mana nih, Mas? Boleh minta tolong itu nggak? Izin share screen-nya. Udah. Oke. Oke, makasih. Aduh, soal Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bahas soal nomor 1. Jadi, mungkin sebelum aku langsung jelasin solusinya atau jelasin penjelasannya, mungkin aku bakal review dikit buat ini ya, soalnya. Aku bakal langsung jelasin di bagian input. Nah, pertama kan kalau kalian lihat ada N di sini. N itu apa? Dia tuh N itu banyaknya si blok. Kalau kalian masih ingat. Jadi, ini indeksnya 0 sampai N-1. Nah, itu banyaknya si blok. Nah, terus di sini ada R sama C. R sama C itu ukuran dari grid atau map. Nih, jadi nanti dia bakal ngeluarin sebuah map atau grid gitu dengan ukuran R, C.
Nah, setelah itu di sini bakal ada spesifikasi dari setiap blok. Nah, untuk spesifikasinya ini R0,C0 itu dia indeks dari si blok itu sendiri. Kalau misal kita cek ya, contoh masukan satu ini, 33 berarti dia si blok dengan indeks 0 atau si blok pertama itu dia ada di ini, indeks 3,3. Jadi ini kan 0123. Nah ini. Nah, terus di sini ada juga X0. X0 itu apa? X0 itu jejaknya. Nah, di sini jejaknya itu 37. Jadi nilai awalnya nanti dia si blok indeks ke 0 dia itu 37. Nah, setelah itu ada CMD line sama CMD. Nah, CMD line itu panjang dari komennya atau perintahnya. Perintah itu ada di komennya. Nah, perintahnya itu apa? Di sini kalau kalian lihat, perintahnya itu si blok dia bakal bisa gerak WASD. Jadi W itu ke atas, S itu ke bawah, D itu ke kanan, A itu ke kiri. Dia sama persis kayak controller kalau kalian ngegame WASD. Nah, dari setiap perjalanan yang bakal dilakukan si Blob, dia tuh bakal ngupdate si X atau jejaknya. Nah, kalau misal kita cek ya, kalau misal dia ganjil, dia ngupdate jejaknya itu dikali 3 ditambah satu. Tapi kalau misalkan dia genap, dia tinggal dibagi dua. Dan ini pembagiannya dibulatin ke bawah pakai integer. Nah, kalau misalnya kayak gini, eh, ini ada 4 panjangnya lainnya, CMD-nya. Jadi AW, A sama S. Ini kan ada 4. Nah, A itu dia kalau misalnya kita cek ya, ini di indeks 3,3, A itu berarti kan ke kiri. Nah, dia ke kiri, karena dia itu 37 itu ganjil, dia dikali 3 ditambah satu. Jadi grid yang di sini, dia bakal ngupdate jadi 112. Nah, terus dia W. W itu ke atas. Nah, karena W ke atas, dan kita cek X-nya atau jejak atau trailnya itu genap, dia tinggal dibagi dua. Nah, ketika dia pindah, baru dia nge-update nilai X-nya jadi dibagi dua. Begitu seterusnya. Kalau ganjil dikali 3 ditambah satu, kalau genap dia tinggal dibagi dua. Ngikutin aja sama komennya. Sesimpel itu. Nah, terus ini bakal lanjut kayak ke ini blok kedua atau blok dengan indeks satu sama persis R,C ini indeks ke 3,3 dengan nilai awalnya 10. Nah, kalau misalkan kalian lihat 3,3 kan sebenarnya udah ada si blok lagi ya. Sudah ada di blok, sudah ada blok ke satu atau blok dengan indeks ke 0. Nah, karena dia itu tumpang tindih dengan blok dengan indeks ke satu atau blok dengan blok kedua gitu. Blok kedua jadi nilai jejaknya yang di sini itu ditambah. Jadi 37 plus 10 jadi 47. Nah, terus untuk pergerakannya dia tinggal ngikutin komennya aja, terus tinggal update aja semuanya. Nah, setelah semua update kalian lakuin, di sini ada queue atau query atau perintah apa ya, questionnya. Yaitu kalau misalkan Q 0, jadi dia bakal ngejalanin blok dengan indeks ke Q tersebut. Jadi kalau misalnya ini satu, nah dia bakal ngejalanin blok indeks ke satu atau blok blok kedua. Jadi ini bakal dijalanin. Kalau dia nol, blok indeks ke 0 atau blok ke satu. Nah ini bakal jalanin. Nah kalau misalkan ternyata di sini nggak ada perintah blok kedua, ya udah dia bakal tetap stay di situ. Jadi kalau misalnya ini, dia kan ada di indeks 0,0. Trailnya satu atau jejaknya itu satu, terus eh, dia kan seharusnya ini perintahnya sorry ini trailnya satu ya. Nah ini kan perintahnya harusnya ke bawah ya, S. S itu harusnya ke bawah, tapi karena di perintah atau queue-nya itu dia nggak disuruh buat ngejalanin si blok itu, jadi dia nggak ngejalanin si blok, ya udah gitu aja, tetap satu gitu dong. Nah gitu. Nah buat uh, ngerjainnya kayak gini, sorry, ngerjain solusi kayak gini, karena ini diperintahin buat struct ya, wajib menggunakan struct. Kalian langsung aja buat ininya. Kalian observasi si blob. Si blob itu butuh apa aja sih? Ya kan kalau misalnya kita cek karakteristiknya si blob, dia itu bakal pindah-pindah dari satu titik ke titik lainnya. Nah, berarti kita perlu I sama J, eh, koordinat dari map atau grid kita nanti. Terus, eh,
karena kita juga gerak dari satu titik ke lainnya, kita perlu juga nyimpen ini perintahnya WSAD. Jadi command line sama CMD-nya juga kita harus simpan. Sama jangan lupa ketika kita udah pindah, kita juga perlu ngupdate si X-nya atau jejaknya. Jadi mudahnya dari setiap ini inputan itu sebenarnya udah menjadi karakteristik atau objek dari si blok. Nah, jadi kalian tinggal ngebuat aja di sini. Ini langsung gue tunjukin apa namanya struct-nya atau kodenya ya, biar cepat aja. Ini ada struct ij trail ini buat jejaknya. Terus CMD line buat panjang dari CMD-nya sama CMD-nya ini 100 array, char of array. Nih, kalau kalian lihat dia itu maksimalnya cuma sampai 100. Nah, setelah itu, setelah udah kalian buat struct, ini tipe namanya, namanya itu block. Terus ini buat inputannya seperti biasa, kalian inputin N, RC buat ukuran gridnya. Terus kalian juga jangan lupa buat ngebuat si gridnya. Nah, kalau kalian lihat ini di keluaran, kalau misalkan di sini di suatu titik itu nggak dilalui oleh si blok, dia tuh gridnya akan selalu nol. Nah, oleh karena itu, kita langsung buat aja kalau jadi biar inisialisasi dari nilai awal gridnya itu selalu nol semuanya. Jangan lupa, sebenarnya ini kalau kalian lihat ya, ini kan pakai double pointer ya, buat ngebuat gridnya. Ini bisa diakalin pakai langsung double array 2 dimensi, fix, pakai ini array RC dengan ukuran 11 kali 11 gitu misal, atau 105 kali 105. Itu juga bisa. Tapi kalau kalian pengen buat apa ya, ngebiasain buat pakai pointer yang udah kalian dapetin di modul 4, jadi lebih baik ada baiknya buat kalian nerapin double pointer ya. Jadi kalian buat array yang double array yang dynamic. Nah, setelah itu karena kita ketika ngebuat kelok grid itu kan nggak cukup cuman ngebuat ini doang ya, double pointernya doang ya. Jadi dari setiap yang udah dibuat map ke i atau pointer ke p, sorry, pointer ke map, dia juga harus dibuat keloknya juga. Ini kan ngebuat gridnya yang 2 dimensi. Terus di setiap ininya, misal di baris ke 0 gitu, dia juga harus dibuat keloknya satu persatu. Jadi kayak awalnya itu cuma buat baris-barisnya doang, terus setiap barisnya itu kayak bakal dipecah jadi kolom-kolom gitu. Ah, kalau kalian bingung, hmm, jadi ah, kalau kalian lihat di ini ya, di codingan ini, kan ini pakai double pointer ya. Jadi map double pointer yang utama itu kan pakai kelok. Jadi dia itu terus size of-nya itu integer pakai pointer. Jadi dia kayak ngebuat sebuah grid yang cuma isinya kayak gini doang. Nah, ini sebesar size of integer. Sebenarnya dia cuma buat satu doang. Buat satu apa namanya? Grid gitu lah. Nah, terus dari setiap grid yang udah kalian buat, ini terus kalian harus pecah lagi. Jadi kayak map ke i, itu kalian kelok lagi. Jadi inisialisasikan dengan 0. Ini C itu ini kolomnya. Nah, kan ini. Jadi ada kolomnya. Jadi ini bakal jadi dipisah kayak gini. Ini sebanyak C. Sebanyak C terus ini sebanyak R gitu. Nah, terus ketika kalian udah ngebuat gridnya semuanya, eh, dan inisialisasi awalnya itu nilainya 0 semua ya. Nah, terus kalian ngebuat si blobsnya, si blob dengan nama blob. Jadi kita ngebuat variabel tipe datanya struct, terus variabel namanya blobs dengan pointer. Jadi ini sama aja kayak pointer of struct atau pointer of array. Struct of array. Jadi kan kalau misalnya kalian nggak pakai pointer kan cuma bisa buat satu struct ya. Tapi kalau kalian pakai pointer, jadi kalian bisa ngebuat sebuah daftar struct, beberapa struct gitu. Ini jangan lupa pakai malloc, size of-nya ngikutin tipe datanya. Nah, setelah itu kalian tinggal masukin inputan dari setiap blok ya. Jadi
Nah, ini blok pertama, blok kedua, blok ketiga. Ini tinggal kalian masukin di setiap karakteristiknya dari si blok. Nah, setelah itu, jangan lupa setelah kalian inputin dari setiap bloknya, kalian harus ngupdate juga mapnya. Jadi map yang udah kita buat tadi, yang awalnya 00 semua, itu ketika kalian udah input, kan kita udah nyimpen juga dari trail atau jejaknya ya. Ini, dia kan, ini kan si X atau si jejak ya. Nah, si X itu nanti bakal, kalau misalnya kalian udah dapat misal, kan tadi di contohnya itu 3,3. Ini indeks 3,3, X-nya itu 37, atau trailnya itu 37. Nah, berarti nanti di ini 0, 1, 2, 3. Nah, di sini, misalnya di sini. Nah, dia bakal ngupdate jadi 37 gitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada blok lain di sini, di indeks 3,3, blok lain lagi nilainya 10. Jadi kalian tinggal nambah aja di sini. Jadi awalnya 37 jadi 47. Ini jangan lupa kalian pakai plus sama dengan, bukan sama dengan doang. Nah, setelah kalian udah dapetin inisialisasi dari gridnya dengan jejak yang awal-awalnya doang, tanpa pergerakan ya. Nah, kalian tinggal ngelakuin queue-nya. Jadi dari setiap queue, misal ini queue 0, dia bakal ngejalanin indeks blok dengan indeks 1. Blok dengan indeks 1 itu sama aja kayak blok kedua. Nih, blok indeks 1, blok kedua. Nah, berarti kita tinggal ngelakuin ngejalanin. eh, kita cek dulu awalnya, apakah si trailnya itu genap atau bukan. Nah, trail atau jejaknya itu kita cek dengan cara ngecek yang ada di sini. Jadi, kalau kalian lihat ini, ya ini ya, ini nge-for loop queue-nya. Ini. Nah, terus kita masukin indeksnya. Ini terus kita ngebuat sebuah struct baru, struct of pointer baru. Ini cuman buat temporary doang. Ini ada chat. Oke, oke, aman. Lanjut. Ini buat kayak ngebuat struct temporary atau apa ya? Kayak cuman buat wadahnya doang. Nantinya bakal jadi ini lah. Nanti bakal gue jelasin di sini. Nah, terus setelah kalian udah nginputin ini indeksnya dari setiap bloknya, sorry, indeks yang pengen dijalanin, blok dengan indeks tertentu yang pengen dijalanin. Terus kita tinggal ngelakuin for loop berdasarkan curi CMD-nya si blok yang mau dijalanin. Jadi ini car car tuh current ya, sekarang. Jadi blok yang sekarang eh, dari 0 sampai CMD line dengan panjang CMD line. Jadi 0 sampai misal 4, ini deh 0 sampai 2. 0 sampai 2, tapi 2-nya nggak ikut ya. Dia kan kurang dari ya. 0 kurang dari 2. Nah, dia bakal ngecek apakah car trailnya, jadi sekarang, blok yang sekarang, jejaknya itu kalau misalnya di N1 itu true atau enggak. Nah, ini di N kan 1 sebenarnya agak apa ya, agak ngerepotin ya mungkin kalau misalnya kalian lihat. Kalian bisa buat kayak pakai mode 2 sama dengan 0 aja kayak seperti bisa. Ini kan cuma buat ngecek bilangan ganjil ya. Kalau kalian pahamin kan setiap bilangan ganjil kan misal 3 gitu ya. Ini kan binarinya 101. Nah, bit yang terakhir ini kan dia selalu bilangan angkanya tuh digitnya 1. Nah, misal 5 gitu kan. Sorry, satu gini, sorry. 011. 011 gini. 011. Ini kan satu, ini 2. Oke, ini kan. Nah, ini kan sama aja kayak binarinya dari 3 ya. Nah, ini kan dia selalu bilang 1. Nah, kalau misalnya 5 kan dia 0101. Nah, dia setiap bilang ganjil itu pastinya bit yang paling kanan itu dia bakal selalu 1. Nah, ketika di end kan dengan 1, di end kan, dia tuh akan selalu bernilai true. Nah, itulah mengapa kalau misalkan ini ya, if-nya itu true, dia bakal tinggal ngejalanin formula yang udah dikasih si soal. Ini, X kali 3 tambah 1. Nah, kalau misalkan dia bukan bilangan ganjil, tinggal kita bagi 2. Ini, X per 2. Nah, setelah itu, ketika kita udah
dapetin nilainya si blok yang udah mau kita pindahin. Jadi kayak kita ngerubah current trail-nya jadi current trail yang baru, jadi jejak yang baru atau X yang baru. Nah, setelah itu kita baru pindah dari grid satu ke grid yang lainnya. Jadi kalau misalkan dia tuh W kan berarti ke kiri, sorry, ke atas ya. W kan berarti ke atas. Nah, ketika kita udah pindah di grid yang ke ini tinggal kalian pakai ini switch atau if else biasa juga bisa. Tinggal kalian ngikutin apa yang udah dikasih di soal. Ini sama aja. Jadi kalau W itu I min min, A itu J min min, S D itu I plus plus sama J plus plus. Nah, kalau ketika kalian udah pindah, terus di map dengan indeks ker I ker J yang udah kita update tadi, itu kita tambahin dengan ker trail yang, sorry, ker trail yang baru atau jejak yang baru yang udah kita update di sini. Jadi kita tinggal ngopas ke mapnya. Nah, ini bakal dijalanin sampai selesai, sampai CMD lainnya selesai, atau sampai komennya selesai. Sorry, ini. Nah, ini tinggal, ya udah tinggal ngelup aja satu persatu queue-nya. Terus setelah itu kalian tinggal ngeluarin mapnya. Oke. Jadi kalian tinggal ngeluarin hasil yang udah dijalanin oleh si blok. Udah gitu aja. Dari sini aman atau ada pertanyaan? Cukup? Kasih react dong kalau aman. Aman. Oke, kelas. Oke, mungkin untuk sesi tutorial hari ini sampai di sini. Oke, sebelumnya aku minta maaf karena rada telat 30 menit. Jujur tadi baru nyoba soalnya di 30 menit yang lalu. Baru ngerjain juga. Oke, thank you udah mau join. Ntar kode sama link YouTube-nya aku share kok. Oke, udah boleh keluar ya. Masih Mas. Yo, sama-sama. Terima kasih Mas. Thank you Mas. Ini nggak jelasin FP. Oh, FP ya? Udah ada yang keluar nggak? Cek aja lah. Jujur mager aku. Mana?